warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan rekan-rekan kelompok. Saya Naila Nursabila sebagai pembuka dan pemateri terakhir. Pemateri pertama ada Kezia Erika Agapi dan pemateri kedua ada Yulija Rahmalubis. Kami dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Reguler C Stambuk 2023. Adapun maksud dan tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik dengan menjelaskan aspek-aspek semantik seperti definisi semantik, tanda dan lambang dalam semantik, konsep dalam semantik, dan penamaan dalam semantik di masyarakat maupun media sosial. Dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Yuliana Sari, MPD. Berikut penjelaskan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi semantik. Semantik merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang berperan penting dalam memahami makna bahasa. Secara umum, semantik membahas bagaimana makna diskonstruksi, ditafsirkan, disampaikan, dan dipahami dalam bahasa. Semantik menjadi dasar dalam memahami komunikasi karena setiap bentuk bahasa yang diujarkan atau dituliskan selalu mengandung makna yang hendak disampaikan oleh penutur kepada pendengar atau pembaca. Selanjutnya ada tanda dan lambang dalam semantik. Menurut Charles Sanders Peirce, dan tanda dibedakan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu icon. Icon adalah tanda yang memiliki kemiripan langsung dengan objek yang diwakilinya. Misalnya gambar wajah tersenyum mewakili ekspresi kebahagiaan. Contoh dalam masyarakatnya itu seperti rambu lalu lintas bergambar lalu juga sapi yang menunjukkan daerah tersebut itu sering dilewati hewan ternak. Selanjutnya ada contoh dalam media sosial. Emoji tertawa digunakan untuk menandakan bahwa seseorang merasa lucu atau tertawa keras. Yang kedua ada indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan kausal atau keberkaitan dengan objeknya. Hubungan ini bersifat alamiah. Contoh dalam masyarakat seperti asap menjadi indeks adanya api. Contoh dalam media sosial yaitu tanda centang biru di Instagram menunjukkan akun tersebut terverifikasi secara resmi. Selanjutnya yang ketiga ada simbol. Simbol adalah tanda yang hubungannya dengan objek bersifat konvensional atau disepakati bersama. Tidak ada hubungan langsung antara bentuk dan maknanya, melainkan hasil kesepakatan sosial. Simbol bahasa adalah lambang-lambang arbitrary yang secara sosial disepakati untuk mewakili sesuatu. Menurut Krida Laksa, pada tahun 2020 halaman 45. Contoh dalam masyarakat itu seperti bendera merah putih sebagai simbol negara Indonesia. Lalu contoh dalam media sosial, simbol hati digunakan untuk menyatakan cinta atau suka terhadap sebuah unggahan. Selanjutnya ada fungsi tanda dan lambang dalam kehidupan sosial. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan sebagai lambang bunyi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua sebagai identitas budaya, seperti pakaian adat, bendera, bahkan bahasa daerah menjadi lambang identitas kelompok. Selanjutnya yang ketiga ada sebagai alat persuasi. Dalam media sosial, simbol tertentu misalnya tagar atau logo digunakan untuk kampanye atau penyebaran ideologi. Selanjutnya ada tanda dan lambang di era media sosial. Di era digital, penggunaan tanda dan lambang berkembang pesat. Setiap ikon, emoji, hingga hashtag memiliki makna yang bisa berbeda tergantung konteks penggunaannya. Tanda dalam media sosial bersifat dinamis dan sering berubah makna sesuai tren dan budaya komunitas penggunaan. Contoh penggunaan di media sosial seperti emoji sedih sering digunakan untuk menyampaikan rasa sedih, empati, atau duka cita. Simbol api digunakan untuk menandakan sesuatu yang keren, viral, atau trending. Dan hashtag seperti hashtag non-filter merupakan simbol keaslian dalam foto, menyatakan bahwa gambar tidak diedit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dalam semantik. Konsep dalam semantik itu merujuk pada pemahaman atau representasi mental terhadap makna suatu kata atau istilah. Nah, konsep di sini itu bersifat universal. Artinya, meskipun bentuk bahasa berbeda, konsep yang dirujuk itu bisa saja sama.
konsep dalam semantik. Jenis konsep dalam semantik itu ada dua. Yang pertama itu konsep denotatif. Nah, konsep denotatif ini adalah makna literal atau makna dasar dari sebuah kata. Misalnya itu kata api yang berarti nyala yang berasal dari pembakaran. Selanjutnya itu konsep konotatif. Nah, konsep konotatif ini adalah makna tambahan atau makna kultural dan emosional yang melekat pada kata. Misalnya tadi kata api kan, kata api ini juga bisa berarti bermakna itu amarah atau semangat dalam konteks tertentu. Dalam pembelajaran bahasa, mengenali konsep membantu kita bukan hanya untuk memahami arti kata, tetapi juga bagaimana kata tersebut digunakan sesuai konteks. Misalnya, dalam kalimat, dia adalah bunga desa. Secara literal, kata bunga adalah merujuk pada tanaman. Namun, secara konseptual dan konotatif, kata bunga dalam frasa bunga desa berarti gadis yang paling cantik di desa. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dan terima kasih. Penamaan di lingkungan masyarakat. Di masyarakat tradisional maupun modern, penamaan berfungsi sebagai penanda identitas. Penamaan seseorang bisa didasarkan pada yang pertama urutan kelahiran, misalnya Ais dalam budaya Sunda, yang kedua harapan, misalnya juga bahagia sejahtera. Yang ketiga asal daerah, misalnya Siregar dari Tapanuli, dan kepercayaan misalnya nur berarti cahaya. Dalam konteks keagamaan, kami mengambil contoh kasus dalam budaya Batak. Seseorang bisa diberi nama berdasarkan marga seperti Simanjuntak yang mengacu pada asal-usul dan hubungan kekerabatan. Menurut Simanjuntak dan Sipayung tahun 2021, nama marga memiliki fungsi semantik sebagai identitas kultural dan juga sistem sosial yang mengikat individu dalam struktur adat. Penamaan dalam media sosial. Menurut Hasibuan tahun 2022, penamaan dalam media sosial tidak bisa dilepaskan dari konteks semantik dan pragmatik, karena pemilihan nama juga mempertimbangkan efek terhadap audiens, terhadap unsur humor, ironi, atau sindiran. Di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, proses penamaan atau terutama nama akun dan tagar seringkali bersifat kreatif, simbolis, dan mencerminkan personal atau identitas virtual. Ciri-ciri penamaan di media sosial secara semantik. Yang pertama ada metaforis. Nama seperti si kucing terbang memiliki makna simbolis bukan literal. Yang kedua singkatan. Misalnya, akun bernama @BT21ARMY merujuk pada komunitas penggemar BTS dan karakter BT21. Yang ketiga pleonasme dan permainan kata. Misalnya akun makan terus lapar lagi, menciptakan efek humoris dan menarik. Fungsi semantik. Penamaan beberapa fungsi semantik dalam penamaan. Yang pertama ada referensial, menunjuk pada entitas tertentu. Misalnya, Jakarta sama dengan ibu kota Indonesia. Yang kedua konotatif, mengandung makna tambahan atau penilaian. Misalnya si bungsu bukan hanya anak terakhir, tetapi juga dimanja. Yang ketiga emotif, membangkitkan perasaan. Misalnya si miskin berdasi sebagai nama akun satir. Yang keempat sosial, menunjukkan status sosial atau afiliasi kelompok. Misalnya nama pengguna dengan embel-embel CEO. Implikasi semantik dalam pendidikan dan budaya. Pemahaman tentang penamaan sangat penting dalam pembelajaran semantik karena mengajarkan siswa memahami makna kata dalam konteks sosial, budaya, membantu menganalisis dinamika bahasa di dunia digital, mendorong kesadaran kritis terhadap penggunaan bahasa dan simbol di ruang publik. Baik, sekian paparan dan penjelasan dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.